pada saat ini memang kalau permintaan produk-produk yang berhubungan dengan COVID memang ada peningkatan. Tapi kalau misalnya kita lihat dari masukan-masukan anggota kami, produsen-produsen dalam negeri, memang permintaan itu mungkin tidak terlalu signifikan lonjaknya. Karena pada saat ini memang produk-produk COVID-19 ini sedang oversupply di pasar. Jadi dari sisi supply-nya ini kami rasa saat ini masih sangat aman. Ini mungkin sangat berbeda dengan situasi 2020 di mana di awal pandemi itu kita sempat mengalami krisis produk masker dan APD yang cukup signifikan. Dan sepertinya data-data dari lapangan saat ini menunjukkan semua produk-produk tersebut masih cukup aman. Oke, produk-produk yang oversupply begitu jenis alkes apa saja begitu Pak, dan apa yang menyebabkan produk-produk ini oversupply? Apakah karena impor yang cukup signifikan, apa di satu sisi juga produksi di dalam negeri yang cukup tinggi begitu? Jadi sebenarnya dampak ini dari kedua sisi ya, Pak. Karena kalau kita lihat memang secara global, memang produk-produk COVID ini sangat oversupply secara global. Kalau kita lihat secara nasional, memang masih marak produk-produk impor untuk produk-produk COVID ini. Dan pada saat ini contohnya masker mungkin, data impor masih menunjukkan impor tahun 2021 itu masih sekitar 8,5 kali lebih tinggi daripada impor pasca pandemi. Dan 2022 ini kami belum punya datanya dari BPS, tapi kalau kita lihat mungkin trennya itu masih jauh di atas jumlah impor pasca pandemi. Dan juga selama 2 tahun terakhir ini banyak sekali produsen-produsen baru yang bermunculan untuk memproduksi produk-produk COVID, di mana itu merupakan suatu berita yang baik. Tapi pada saat ini memang demand daripada produk-produk COVID ini sudah tidak setinggi pada masa awal 2020. Jadi memang tidak seimbang saat ini dengan supply dan demand-nya. Oke, kemudian dampaknya sendiri seperti apa sih Pak dengan adanya kondisi oversupply saat ini? Apakah berpengaruh kepada harga-harga alat kesehatan begitu di pasaran saat ini? Atau mungkin justru membuat kondisi perusahaan juga semakin menantang begitu Pak? Ya, saat ini yang kita alami dan kita amati adalah dua-duanya. Di mana kita lihat produk impor saat ini harganya sangat-sangat murah. Bahkan ada beberapa yang sudah dijual di pasar jauh lebih murah daripada mungkin kemampuan biaya untuk memproduksi kita dalam negeri. Dan oleh karena itu juga mungkin 2 tahun terakhir ini, terutama akhir tahun lalu, banyak sekali produsen-produsen yang istilahnya menyerah ya dulu. Jadi contohnya saja kalau dilihat mungkin yang paling nyata itu adalah produk-produk masker dan antigen dan sebagainya yang berhubungan dengan COVID. Jadi dampaknya itu sangat luas pada saat ini. Oke, kemudian kalau di satu sisi seperti apa, tadi kan Anda katakan bahwa di satu sisi begitu ya, produksinya bahkan harganya lebih tinggi ketimbang harga yang ada di pasaran saat ini untuk beberapa produk alat kesehatan begitu. Nah ini kira-kira seperti apa berdampak kepada pendapatan dari perusahaan begitu ataupun juga kos yang dikeluarkan dari sebelumnya? Ya, jadi yang sudah banyak dilakukan teman-teman produsen saat ini adalah yang pertama mereka menurunkan kapasitas produksi mereka. Bahkan sudah ada beberapa yang istilahnya tutup dan sudah tidak lanjut lagi produksi untuk produk-produk COVID. Dan yang masih bertahan ini ya istilahnya yang mungkin sudah mempunyai brand recognition di pasar, sehingga mereka mempunyai customer tetap dan masih bisa berlanjut. Tapi Oke. banyak sekali produsen-produsen yang bermunculan 2 tahun terakhir ini yang sudah berdampak sangat-sangat dalam terhadap mereka.